Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Kuliah Project. Kali ini adalah pertemuan keempat. Ini adalah bab 4 juga, integrasi project. Mata kuliah ini diambil dari buku PMPOK, Teknologi Informasi Manajemen Project, edisi ke-9. Sebelumnya perkenalkan, mungkin untuk yang pertama kali melihat video ini, perkenalkan nama saya Rahadian Isma. Saya salah satu staf pengajar di Universitas Negeri Surabaya dan prodi saya Sistem Informasi, dan latar belakang pendidikan saya adalah MKOM dari ITS, dan saya mengampu mata kuliah seperti manajemen layanan TI, manajemen project, dan yang lain-lain. Oke, mari kita mulai perkuliahan kita hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita dapat menjelaskan keseluruhan kerangka kerja untuk manajemen integrasi proyek yang berkaitan dengan bidang pengetahuan manajemen proyek dan siklus hidup proyek itu sendiri. Lalu kita juga bisa mendiskusikan proses perencanaan strategik dan menerapkan metode pemilihan proyek yang berbeda. Yang berikutnya adalah kita dapat menjelaskan pentingnya membuat sebuah piagam proyek atau project charter untuk memulai proyek secara resmi. Lalu kita bisa mempertimbangkan rencana manajemen proyek, memahami konten dari rencana tersebut, dan menjelaskan pendekatan dan cara untuk membuatnya. Berikutnya kita juga menjelaskan pelaksanaan proyek, hubungan dengan perencanaan proyek, dan faktor-faktor yang terkait dengan hasil kesuksesan dari sebuah proyek, serta tools atau teknik untuk membantu mengarahkan dan mengelola sebuah proyek. Yang berikutnya, kita juga bisa menerapkan prinsip-prinsip manajemen pengetahuan dari berbagai aspek untuk melakukan integrasi proyek, dan kita juga bisa menjelaskan proyek pemantauan dan pengendalian proyek. Menjelaskan proses pemantauan dan pengendalian proyek, dan kita juga menentukan proses kontrol perubahan integrasi. Hubungan ini dengan langkah-langkah untuk merencanakan dan mengelola perubahan pada proyek, khususnya TI, dan membuat sistem kontrol perubahan yang sesuai dengan proyek yang dilakukan. Lalu kita bisa menjelaskan pentingnya pengembangan dan prosedur yang baik untuk menutup sebuah proyek. Lalu kita juga bisa mengetahui bagaimana perangkat lunak dapat membantu dalam manajemen integrasi sebuah proyek TI. Berikutnya kita bisa mendiskusikan atau mempertimbangkan untuk lingkungan yang agile atau gesit atau yang adaptif. Kita mulai pertemuan kita mulai topiknya. Apa sih sebenarnya proyek integration itu? Manajemen integrasi, ya. Jadi seorang manajer proyek atau PM harus mengkoordinasikan semua bidang pengetahuannya yang dimilikinya sepanjang siklus hidup proyek. Banyak PM, terutama PM yang baru, mengalami kesulitan untuk melihat gambaran besar atau proyek ini sebenarnya seperti apa sih, dan fokusnya seperti apa sih. Dan kebanyakan mereka itu fokusnya terlalu banyak dan terlalu banyak detail yang dilihat. Jadi mereka tidak melihat kasus yang nyata ya seperti apa yang akan dihadapi. Berikutnya adalah manajemen proyek integrasi itu tidak sama dengan sebuah integrasi perangkat lunak. Berbeda ya, kalau kita mengintegrasikan antara aplikasi A dengan aplikasi B, itu adalah yang dikatakan sebuah integrasi perangkat lunak. Tapi yang kita bahas di sini adalah manajemen integrasi proyek. Apa itu manajemen integrasi proyek? Kita akan bahas. Oke, apa itu manajemen integrasi proyek? Ya, jadi manajemen integrasi proyek itu terdiri dari beberapa proses utama. Yang pertama adalah mengembangkan project charter atau piagam project. Berikutnya adalah mengembangkan rencana manajemen proyek, lalu mengarahkan dan mengelola pekerjaan proyek, pantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, melakukan kontrol dan perubahan terintegrasi, dan menutup proyek atau fase-fase dari proyek tersebut. Jadi ini yang disebut sebuah integrasi proyek. Jadi seorang PM itu harus bisa membuat sebuah project charter, bagaimana mereka akan merencanakan proyek ini ke depan, langkah-langkahnya seperti apa, dan memastikan proyek ini sukses. Ketika sudah membuat rencana, mereka bisa mengarahkan, mengelola pekerjaan dari proyek tersebut, serta memantau dan mengendalikan proyeknya. Jangan sampai proyeknya itu keluar dari jadwal, keluar dari skopnya, dan melakukan kontrol perubahan secara terintegrasi ketika
objek A mengalami keterlambatan, bagaimana akan mempengaruhi project yang lain. Kita harus manage, kita harus melakukan kontrol perubahan secara terintegrasi sehingga tahapan atau fase-fase yang lain tidak akan mengalami gangguan. Seorang PM itu juga melakukan atau menutup project atau tiap-tiap fase-fase yang dari setiap pengembangan sebuah project. Ya, kita akan belajar dalam ya di sini ada 6, ada 7 main function tadi, fungsi utama atau ini tadi ya, proses utama tadi. Dari 7 proses utama di sini ada yang pertama develop project charter. Nah, seperti teman-teman lihat di sini kalian bisa lihat ya. Di sini kalian bisa lihat. Di sini ada input, ada business dokumen. Input ini, jadi ketika kita membuat sebuah project charter, kita membutuhkan inputan. Inputannya apa? Business dokumen. Lalu kemudian kita butuh agreement dari PO atau project owner atau sponsor. Lalu kita harus juga memiliki enterprise environment faktornya apa yang mempengaruhi faktor-faktornya. Kita harus tahu dulu. Lalu kita harus tahu organisasi proses asetnya apa aja. Sebelum kita membuat project charter, apa yang akan nanti terlibat di project kita. Ada tools dan teknik yang kita bisa gunakan, salah satunya ada expert judgment atau saran atau pendapat dari seorang expert. Atau kita juga bisa mendapatkan data gathering, kita mencari data. Atau secara interpersonal dan team skill, kita secara baik kita wawancara, pendekatan dan kemampuan dari tim-tim kita. Atau bisa juga kita melakukannya dengan meeting-meeting dengan PO atau sponsor, sehingga kita tahu apa-apa aja sih inputan yang kita butuhkan dan apa yang kita buat untuk membuat sebuah project charter. Output dari produk ini adalah, output ketika membuat project charter adalah tentu saja adalah project charter tersebut. Dan kita juga mempunyai sebuah assumption log. Nah, assumption log ini apa? Asumsi ini yang akan nanti kita gunakan dan kita dapatkan ketika melakukan tools dan teknik tadi, apa-apa saja yang akan menjadi sebuah asumsi. Dan tentu saja nanti kita akan butuhkan persetujuan agreement dari seorang PO atau sponsorshipnya. Ya, nah begitu juga dengan proses-proses yang lain, ada inputan dan ada tools dan serta outputnya. Ini di sini ada project management plan, ada direct manage and project work, terus manage project knowledge, ada monitor control project, ada perform integrated change control, ada close project, ya ini tahapan-tahapannya. Di sini ada kapan kita akan meng-close project, inputannya apa. Tentu saja kita meng-close sebuah project charter yang tadi ya digunakan sebagai input, project management plan digunakan sebagai input juga, project document digunakan sebagai input, acceptance deliverable, jadi apa yang sudah kita kerjakan, kita mintakan persetujuan kepada PO, terus sebaiknya adalah acceptance deliverable, terus business document, agreement, tentu saja ada procurement document, pengadaannya seperti apa. Jangan sampai kita membuat project tapi pengadaannya nggak legal, ya ini kita harus juga berikan juga. Serta organization proses aset, aset apa atau apapun yang berubah atau apapun yang bertambah yang menjadikan organisasi proses aset. Gitu ya. Tools dan tekniknya kita bisa dapatkan dari sini. Outputnya tentu saja ini. Ya, baik kita lanjutkan. Ini ada yang salah. Jadi seringkali PM itu atau PM muda, mereka memastikan orang dibayar sangat penting untuk kepuasan karyawan, gitu ya. Ketika proyek sistem penggajian tidak berhasil, itu adalah bencana. Jadi kalian harus memastikan orang atau karyawan kalian itu dibayar, sehingga karyawan kalian akan mendapatkan sebuah kepuasan. Jadi, kenapa? Karena ketika penggajiannya tidak tepat waktu atau terlambat atau apapun, ini akan menjadi sebuah bencana atau malah petaka pada sebuah proyek. Tidak hanya proyek TI ya, bisa jadi itu semua proyek. Lalu berikutnya adalah tujuan proyek dari sistem Phonik, mengurangi overhead pemrosesan, penggajian, dan biaya staf. Salah satu penerapan IT yang dikelola pemerintahan terburuk yang pernah ada adalah pegawai negeri yang dibayar melalui sistem telah dibayar lebih atau tidak dibayar sama sekali sejak peluncurannya. Jadi ada namanya sistem Phonik. Itu niatnya adalah mengurangi overhead pemrosesan, tetapi faktanya seperti ini. Baik, kita lanjutkan strategic planning dan project selection. Ini adalah tahapan dari proses tadi ya.
Berikutnya di sini ada perencanaan strategik, yaitu melibatkan penentuan tujuan jangka panjang dari sebuah proyek. Apa yang harus dilakukan? Yaitu pertama kita harus melakukan menganalisa kekuatan dan kelemahan dari organisasi. Ini ada metodenya, bisa menggunakan SWOT, bisa menggunakan yang lain. Berikutnya mempelajari peluang dan ancaman di lingkungan kerja bisnis, lingkungan bisnisnya, ini SWOT juga bisa. Memprediksi tren masa depan, ini ada SWOT juga. Memproyeksikan kebutuhan dan produk dan layanan baru. Ya. Ini adalah salah satu strategi dan project selection. Kapan kita bisa memilih sebuah project ini kita tetap. Nah, dari ini semua, tentu saja kita lakukan analisis SWOT, kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, dan ancamannya apa terhadap sebuah planning atau project itu tadi. Lalu dari hasil itu, kita bisa mengidentifikasikan proyek yang potensial seperti apa. Kita bisa mulai dari inisialisasi project, kita bisa menyelaraskan IT-nya dengan strategi bisnis, sekali lagi IT dengan strategi bisnis. Jadi, tujuan dari IT di sini adalah mensupport dari strategi bisnis. Jadi, banyak orang salah menyatakan bahwa IT itu supporting. Tidak, IT itu adalah bagaimana strategi bisnis itu akan selaras dengan IT itu akan selaras dengan strategi bisnis. Tujuan IT itu adalah mempermudah semuanya. Jangan sampai orang itu menjadi kapok terhadap IT ini udah mahal-mahal, tetapi tidak bisa memberikan benefit terhadap sebuah strategi bisnis. Yang berikutnya, organisasi harus mengembangkan strategi penggunaan TI untuk menentukan bagaimana hal itu bisa mendukung sebuah tujuan organisasi atau tujuan strategi bisnis itu tadi. Ya, jadi harus ada strategi penggunaan TI-nya, tidak bisa asal-asalan. Baik, ya ini adalah SWOT analisisnya, ada weakness, threat-nya apa, strength-nya apa, opportunity-nya apa. Ini ada contohnya ya. Ini adalah mind map dari SWOT analisis untuk membantu mengidentifikasikan potensial dari project. Oke. Nah, berikut ini adalah planning process for selecting IT project. Bagaimana sebuah tahapan untuk memilih sebuah proyek IT. Kita harus tahu informasi teknologi planning stage-nya di sini, result dan produce-nya ada di sini. Information teknologi strategic planning ini yang menghasilkan di information teknologi strategi itu mission and vision of organization. Identify business area. Ini fungsinya untuk menentukan visi dan misi organisasi, untuk menentukan kunci dari bisnis areanya. Ada tahapan bisnis area analisis. Di sini menentukan dokumen bisnis proses that could be benefit from IT. Nah, ini ada project planning, potential project, define project scope, benefit dan constraint-nya apa, batasannya seperti apa. Lalu di sini ada resource allocation, alokasi apa yang akan digunakan. Ini untuk apa? Hasilnya untuk menentukan teknologi informasi apa yang cocok yang akan digunakan untuk sebuah tugas ini atau assign resource-nya ini, apa yang digunakan. Oke. Ini ada sebuah best practice. Silakan dibaca sebentar. Jadi di sini pada tahun 2017 Fortune rilis dan Business by Design List, highlightnya 24 perusahaan percaya bahwa dengan menggunakan teknologi dan globalisasi itu mereka akan mencapai competitive advantage. Contohnya apa? Di sini ada Apple. Dengan apa? Dengan create design and learning to thinking different. Konsepnya Apple adalah thinking different, berbeda. Jadi mereka membuat sebuah perbedaan untuk menciptakan sebuah produk. Yang kita tahu produknya Apple bentuknya berbeda dengan teknologi yang cukup berbeda dengan kompetitor yang lain. Ada Dyson. Dyson ini adalah robotic and artificial intelligence research. Ada Samsung. Ini adalah mereka fokus pada budget brand. Ada Capital One. They invented itself as software company and innovator incubator. Jadi menentukan Capital One ini mendeklarasikan bahwa mereka ini adalah sebuah software company dan innovator incubator. Oke. Ini ada beberapa metode untuk menentukan proyek, yaitu apa? Proyek berpotensial harus persempit. Metodenya apa? Metode dalam memilih proyek adalah kita harus berfokus pada kebutuhan organisasi yang luas. Jadi kita harus fokus kebutuhannya itu sepertinya apa sih sebenarnya? Jangan semua tiba-tiba diambil, kita harus fokus. Fokus kebutuhan organisasi itu apa? Lalu kita harus bisa mengkategorikan proyek teknologi informasi itu yang mana yang lebih bisa menjadikan sebuah
keuntungan pada sebuah organisasi. Lalu kita melakukan nilai sekarang, nilai ini ya bersih atau analisa keuangan lain. Jadi apa ini kalau bahasa Inggrisnya value net value gitu ya. Ini perhitungan angka-angka finansial. Terus berikutnya adalah menggunakan model penilaian pertimbang. Terus ini balance scorecard ini ya, model balance scorecard, menetapkan kartu scorecard dari kartu balance scorecard. Jadi ini adalah penggunaan balance scorecard. Fokus on board organization need. Kita harus fokus pada board organization need, kebutuhan organisasi atau kebutuhan manajemen boardnya. Dan apa? Jadi proyek yang menangani kebutuhan organisasi yang luas kemungkinan besar akan berhasil karena akan menjadi penting bagi sebuah organisasi. Jadi ketika kalian memilih sebuah proyek, pilihlah yang memberikan benefit cukup besar terhadap organisasi karena di situ ada sebuah kebutuhan dari organisasi untuk mencapai nilai bisnis atau nilai benefit yang lebih tinggi. Apalagi itu disupport oleh board organisasinya, gitu ya. Contohnya, meningkatkan keamanan atau meningkatkan semangat kerja, ini akan memberikan keuntungan yang cukup luas ya. Jadi organisasi cukup ini berbeda dengan sebuah perangkat TI yang hanya lingkupnya kecil atau di sebuah organisasi atau sebuah divisi saja, belum tentu itu juga berhasil karena pasti akan banyak konflik dan pasti akan banyak orang yang berkepentingan yang yang dibutuhkan atau yang berkaitan, itu akan susah. Jadi important criteria for selecting project, kita harus tahu need-nya apa, kebutuhannya apa, ada nggak foundingnya, ada nggak masa depannya. Ketika sebuah proyek yang sifatnya tidak akan digunakan atau hanya untuk menutup sebuah proyek, yaitu jadi itu proyek yang hanya terjadi satu kali, tidak ada kedepannya seperti apa, masa depannya tidak jelas. Dan pastikan harus ada foundingnya, harus ada biayanya, harus ada pembiayaannya. Butuhkan tapi nggak ada foundingnya, itu tetap tidak akan bisa. Butuhkan, digunakan tetapi nggak ada foundingnya, itu tidak akan jalan. Baik, ini kategorisasi IT project. Dikategorikan menjadi beberapa masalah. Jadi yang pertama, kita harus bisa mengkategorikan dengan menanggapi masalah, peluang, atau arahannya. Beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan, kapan itu diperlukan, dan prioritas dari keseluruhan proyeknya seperti apa. Ini adalah kategorinya. Ini di sini ada performing analysis, financial analysis tadi ya. Tadi yang saya katakan net present value tadi loh. Pertimbangan keuangan seringkali menjadi pertimbangan yang penting dalam memilih proyek. Ini kalian sebagai PM tidak harus ada proyek, oke saya ambil, enggak. Ketika PM itu harus bisa juga menentukan kalian akan mengkhususkan diri sebagai PM yang seperti apa. Jangan ambil, ada proyek kita ambil, ada proyek kita ambil. Kita harus pertimbangkan dulu apakah proyek ini nantinya akan sukses, akan memberikan keuntungan atau memberikan image ke kita. Kita harus pertimbangkan juga. Nah, salah satunya adalah ini, melakukan analisis net present value, laba atas investasi ROI-nya. Lalu analisis pembayaran kembalinya seperti apa, ini kita harus lakukan. Jadi tidak semua proyek itu kita bisa ambil. Net present value itu apa? Ini adalah sebuah metode perhitungan keuntungan dan kerugian atau kerugian moneter bersih yang diharapkan dari sebuah proyek dengan mendiskonkan semua arus masuk dan arus kas keluar yang diharapkan di masa depan hingga saat ini. Ini mencontohkan ini ya. Contohkan, proyek dengan NPV positif harus dipertimbangkan jika nilai finansialnya merupakan kriteria utama. Ada juga proyek dengan NPV yang lebih tinggi yang lebih disukai. Jadi kita harus lihat. Jadi ada dua pilihan ini ya. Nah, ini adalah contoh NPV, net present value-nya. Project pertama, NPV-nya sekian, ya formulanya ini kalian bisa hitung dari B1, B6, F6. B1 ini diskon value-nya berapa, mendiskonkan ya tadi, mendiskonkan. Terus B6 sampai F6 ini. Ini adalah rumusnya. Lalu ada juga yang project 2 yang nilainya sekian.
ada note-nya nih teman-teman. Note, the total are equal. Nilainya sama, tetapi NPV-nya are not. Tidak sama karena of the time value of money. Jadi ada time value, ada nilai dari waktu, nilai uang dari waktu. Contohnya nih, di sini mungkin tahun pertama dia 0, tahun 1 dia langsung dapat keuntungan nih. Tahun kedua sama, tahun ketiga dia lebih tinggi, keempat dia sama, kelima dia lebih rendah tapi dia lebih tinggi. Nah, tapi cash cost-nya kita lihat, cost-nya dia setara semua, tetapi ini berbeda-beda, nilainya akan berbeda. Dilihat dari sisi keuntungan, benefitnya akan lebih banyak yang ini. Oke ya teman-teman, ini berapa? 14 ditambah 9 sekitar 13 ya, 23 ya, 23 ini 25. Oke. Jadi yang lebih menguntungkan adalah project yang kedua. Ini net present value yang berikutnya, ini cara menghitungnya. Berarti ROI-nya gimana? Ini tahun pertama 23, ini ya, ada ROI-nya di sini. Ini ROI-nya adalah return of investment-nya adalah 112% dari total investasinya. NPV-nya sekian, ya. Jadi kita bisa untungnya berapa ya? Di tahun pertama kita habisnya ini, diskon cost-nya ini, benefitnya langsung kelihatan di tahun kedua. Ini udah untung ya, 200, katanya 200, diskon benefitnya sekian. Nah, dari 148 tadi, 148 dari mana? Ini ada diskonnya sama ini. Cumulative diskonnya ini, untungnya ini. Ini kurang ini. Ya, udah untung ya. Oke, perhitungan NPV. Tentukan perkiraan biaya dan manfaat untuk umur proyek dan produk yang dihasilkan. Tentunya tentukan nilai dari diskontonya. Hitung nilai bersih NPV-nya ini, net present value-nya ini ya. Ini terjemahkan. Lalu ada pertimbangan penting. Beberapa organisasi menyebutkan tahun investasi atau tahun untuk biaya proyek sebagai tahun ke-0. Tidak dapat diskontokan biaya di tahun ke-0. Jadi tahun ke-0 itu mereka menganggap adalah kita bakar uang dulu. Tingkat diskonto dapat bervariasi, seringkali berdasarkan pada suku bunga utama dan pertimbangan ekonomi lainnya. Ya ini ya, jadi nilai saham, nilai apapun ya, ini fluktuasi pandemi ini juga akan mempengaruhi. Apalagi ketika pandemi corona. Biaya yang dapat dimasukkan sebagai angka negatif akan dapat dicantumkan terlebih dahulu, kemudian manfaat. Jadi pastikan negatifnya dulu dimasukkan, lalu benefit-benefitnya. Jangan sampai kita masukkan dulu untungnya, tetapi kita lupa mencantumkan negatif. ROI, Return of Investment, yaitu dengan mengurangi biaya proyek dari manfaat dan kemudian membaginya dengan biaya ini. Rumusnya ya, total manfaat yang diskon, total biaya yang didiskon, bagi biaya diskon. Semakin tinggi ROI, semakin baik. Banyak organisasi memiliki tingkat pengembalian yang disyaratkan. Tingkat pengembalian investasi minimum yang dapat diterima untuk proyek. Ya. Lalu ada IRR, Internal Rate of Return, dapat dihitung dengan mencari diskon rate yang membuat NPV sama dengan 0. Ini ada payback analysis. Payback analysis itu apa? Payback period adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan dalam bentuk arus kas masuk bersih total dolar atau total uang yang diinvestasikan dalam sebuah proyek. Jadi di sini ada menentukan berapa banyak waktu yang berlalu sebelum manfaat yang diperoleh. Jadi waktunya berapa banyak. Kita selesai nih sekarang. Lalu kita baru dapat uang atau keuntungan di tahun depan. Nah itu kita adalah waktu yang berlalu yang diperoleh mengambil alih biaya yang timbul dan kelanjutannya. Lalu pembayaran kembali terjadi ketika manfaat diskon lebih bersih sama dengan biaya. Banyak organisasi memiliki persyaratan untuk lamanya waktu pengembalian. Ini payback analysis. Jadi ini adalah tahun pertama 23, ini naik terus ya. Dan di sini baru dapat duitnya di sini nih. Tahun ke-0 tapi nggak langsung. Tahun ke-0 lah di sini. Nah di sini tahapan ini adalah payback analysis. Keuntungannya, cumulative benefitnya, cumulative cost-nya. Kan tahun 0 ini biayanya ya, cumulative benefitnya 0 kan pasti nggak ada. Tapi dia udah ngeluarin duit sampai kapan? Sampai ke tahun ketiga. Tapi di titik ini yang dikatakan sudah titik
sama nih cara yang dikeluarkan sama yang udah keuntungan. Nah, berarti mulai di sini mereka sudah aman nih, sudah dapat keuntungan. Berikutnya adalah using scoring model, scoring model gitu ya. Menyediakan proses sistematis untuk memilih proyek berdasarkan banyak kriteria. Yang pertama, kita mengidentifikasikan kriteria yang penting untuk proses pemilihan proyek. Tetapkan bobot persentase untuk setiap kriteria sehingga jumlahnya mencapai 100%. Jadi kalian ketika ada berapa banyak fase, pastikan fase tersebut ketika dijumlah adalah 100%. Terus, tetapkan skor untuk setiap kriteria untuk setiap proyek ya pasti ya. Kalikan skor dengan bobot dan dapatkan skor total terima. Ini menggunakan WSM tadi. Bebannya berapa? Kriterianya apa? Kriterianya ini ada support e-business 25%, strong sponsor ini. Jadi contohnya dari dapat support dari bisnis objektif ini juga harus kalian pikirkan ya. Harus dapat dukungan dari sponsor juga harus kalian pikirkan, bukan hanya saya dapat dapat tim ahli, enggak, kalian harus pikirkan juga dukungan dari sponsor itu merupakan scoring model kalian gitu ya. Ini ada contohnya. Ini kalian punya kriteria ini kalian bisa tentukan sendiri tim kalian. Di sini ada juga implementasi scorecard gitu ya. Sama, kalau scorecard sama aja. Terus mengembangkan ya, ini kita mau fokus di proses-prosesnya. Yang pertama adalah mengembangkan piagam proyek atau project charter. Setelah memutuskan proyek apa yang akan dikerjakan, penting untuk kita untuk memberitahu seluruh organisasi. Memberitahu apa? Piagam proyek atau project charter. Project charter apa? Project charter itu adalah dokumen yang secara resmi mengakui keberadaan proyek dan memberikan arahan tentang tujuan dan manajemen proyek. Jadi kita sebagai PM memberitahukan organisasi, hey ini loh proyeknya saya ambil dan sekarang proyek ini akan berjalan di sini mulai tanggal ini sampai tanggal ini, bagaimana berjalannya, metodenya seperti apa, prosesnya seperti apa lagi. Itu semua tercantum di sebuah piagam proyek. Dan pemangku kepentingan proyek utama harus menandatangani proyek itu tadi, piagam proyek tadi, piagam project charter, untuk mengakui dan disepakati tentang kebutuhan dan maksud dari proyek. Jadi ini seperti kontraknya, bahwa kalian dapatkan proyek dan antara project owner, stakeholder, atau sponsor yang lain sudah setuju tentang mekanismenya seperti apa, biayanya berapa, waktunya berapa, kebutuhannya apa, resource-nya seperti apa, metodenya gimana, itu sudah disetujui ketika piagam project ditandatangani gitu ya, sudah disahkan. Baik, gimana caranya kita mengembangkan atau membuat sebuah project charter? Jadi di sini harus ada inputannya adalah masukan untuk mengembangkan proyek charter gitu ya. Dari apa? Dari kasus bisnis, terus rencana pengelolaan dan manfaatnya apa, dari kesepakatan, dari faktor lingkungan perusahaan dan aset proses organisasi. Ya ini adalah inputan yang tadi ada di gambar di awal tadi. Baik. Ya, ini cara untuk mengembangkan project charter. Nah, di sini dokumen yang diperlukan untuk mengkoordinasikan semua perencanaan proyek dan membantu memandu pelaksanaan dan mengontrol sebuah proyek. Ini adalah project charter ya tadi ya. Rencana yang dibuat di bidang pengetahuan lain adalah bagian dari anak bagian atau turunan dari sebuah rencana manajemen proyek secara keseluruhan. Jadi diturunkan anak dari proses utamanya apa, supaya kalau kita sebutkan ya pecahan atau turunan dari sebuah aktiviti atau sebuah rencana. Nah, elemen umum dari rencana manajemen proyek itu apa? Di sini harus ada pengenalan atau gambaran umum proyek, latar belakangnya seperti apa, kenapa kok ada ini proyek ini, apa alasannya, semua harus dijelaskan. Lalu ada deskripsinya tentang bagaimana proyek ini diatur, proyeknya seperti apa, mekanismenya siapa, pimpinannya siapa, tenaga ahlinya siapa, berapa orang yang bekerja, mulai jam berapa, terus proses manajemen dan teknis yang digunakan pada proyeknya seperti apa, siapa yang bertanggung jawab, itu dijelaskan semua, tanggal-tanggalnya juga dikerjakan.
pekerjaan yang harus diselesaikan ini apa aja. Jadi ada activity-activity-nya. Pekerjaan A, B, C, tanggung jawabnya A, si B, si C, si D. Waktunya berapa minggu. Dan di sini juga ada informasi jadwal dan anggaran. Pekerjaan A dilakukan oleh si Agus misalnya dengan biaya 80 juta dengan waktu 3 minggu. Wah, ini semua detail di sini, informasi jadwal dan anggarannya. Lalu ada referensi ke dokumen perencanaan proyek lain. Nah, misalnya tadi pekerjaan A dikerjakan oleh Agus itu akan mengacu pada hasilnya akan digunakan oleh pekerjaan B yang digunakan oleh Bagus. Agus dan Bagus bekerja dalam sebuah proyek yang sama tetapi mempunyai stage berbeda atau fase yang berbeda. Dan itu harus masuk ke referensi sehingga ketika Bagus melakukan pekerjaan itu bergantung pada kualitas dari hasil yang dihasilkan oleh Agus. Ya, di sini ada using guideline to create project management plan. Di sini ada major selection heading-nya, harus tahu section topiknya apa. Lalu di sini ada overview. Di sini harus overview-nya apa? Di sini harus purpose, scope-nya apa, tujuannya apa, asumsinya apa, constraint batasannya apa, project deliverables-nya seperti apa, proyek pengiriman proyeknya seperti apa, schedule budget-nya seperti apa, evolution-nya seperti apa dari ini. Project organization di sini harus ada external interface-nya apa, internal strukturnya apa, rules and responsibility-nya apa, sampai dengan reporting process plan. Di sini ada namanya configuration management plan-nya seperti apa, verifikasinya seperti apa, rencana validasinya seperti apa, rencana dokumentasinya seperti apa, quality assurance plan-nya seperti apa, review dan auditnya seperti apa, hingga di sini ada software management plan yang digunakan seperti apa itu ya. Ini harus dijelaskan semua. Technical juga ada, proses model, metode, tools, teknik, infrastruktur plan-nya seperti apa ini. Ini adalah yang berkaitan dengan informasi teknologi. Berikutnya kita mengarahkan dan mengelola proyek. Jadi ini fungsi kedua teman-teman. Yang fungsi kedua ini kita akan belajar bagaimana melibatkan, mengelola dan melakukan pekerjaannya. Dijelaskan dalam sebuah rencana manajemen proyek atau startup tadi. Mayoritas waktu dan biaya gitu ya, uang atau biaya biasanya dihabiskan untuk eksekusi ya. Area aplikasi proyek secara langsung mempengaruhi pelaksanaan proyek, pasti ya. Jadi area aplikasi langsung mempengaruhi pelaksanaan proyek. Produk proyek biasanya diproduksi selama tahapan pelaksanaan. Manajer proyek atau PM perlu fokus pada memimpin tim proyek dan mengelola hubungan terhadap pemangku kepentingan atau stakeholder untuk merencanakan manajemen proyek dengan sukses. Jadi memastikan tugas PM adalah memastikan proyeknya sukses dengan apa? Tetap selalu menjaga hubungan dan selalu bertanya terhadap project owner-nya atau stakeholder-nya. Manajemen sumber daya proyek, manajemen komunikasi dan manajemen pemangku kepentingan sangat penting untuk kesuksesan proyek. Nah, manajemen sumber daya proyek, komunikasi dan ini nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini adalah perencanaan dan pelaksanaan koordinasi. Perencanaan dan pelaksanaan proyek pada sebuah kegiatan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Jadi fungsi utama membuat perencanaan proyek itu kita harus melakukan integrasi. Apa yang berkaitan, apa yang saling berhubungan itu kita harus tahu. Jangan sampai tidak sinkron sehingga jalan tersendiri-sendiri. Kita harus tahu, dan di sini adalah fungsinya untuk memandu pelaksanaan proyek. Apa yang saling berkaitan gitu ya. Ketika orang masang jalur kabel, jangan sampai yang nutup cat itu sudah ditutup, jangan. Jadi urutannya kabelnya dulu, macam-macamnya dulu, kelistrikannya dulu, baru yang terakhir adalah membuat cat atau mengecatnya itu ya. Mereka yang melakukan pekerjaan itu harus membantu merencanakan pekerjaan itu ya. Jadi tiap-tiap tim pasti ketika sebuah project tidak akan berdiri sendiri, pasti ada tim-timnya lah. Seperti tadi yang saya katakan, yang memasang kelistrikan, yang memasang bata, memasang kusen, memasang AC, itu kita harus sinkron. Jadi mereka harus bikin jadwal. Jadi kita tahu kapan listrik itu dipasang, kapan tuh AC itu dipasang, kapan tempo itu ditutup cat, kapan tempo itu macam-macam. Jadi kita harus jangan sampai sudah ditutup cat, tukang listriknya baru masang, atau terus habis itu tukang AC-nya baru datang sehingga dirombak lagi semua. Jangan sampai seperti itu, karena itu akan membuat kerugian dari project karena tidak ada koordinasi yang baik. Nah, di sini karena mereka membutuhkan pengalaman di bidang ini. Berikutnya adalah memberikan kepemimpinan yang kuat dan budaya yang
ya PM harus memimpin dan memberikan contoh ya. Jadi PM itu harus bisa menunjukkan pentingnya membuat dan kemungkinan mengikuti rencana proyek yang baik dan mengikuti dalam pelaksanaan proyek. Ini harus dicontohkan dan harus diarahkan oleh seorang PM. Jadi PM itu tugasnya adalah memastikan semua proyek itu on schedule, on time, on scope, on cost, ya itu semua harus ada. Budaya organisasi dapat membantu pelaksanaan proyek ya. Ketika organisasinya punya budaya tepat waktu, kerja disiplin, ini akan memberikan supporting yang lebih banyak. Memberikan pedoman dan template ya, di sini adalah seorang PM itu tugasnya adalah memberikan pedoman dan template. Arahannya seperti ini, tugasnya seperti ini, kualitasnya seperti apa, itu harus ada. PM juga harus bisa melacak kinerja berdasarkan bencana. Seorang PM harus tahu, ketika melihat WBS tadi tahapannya sampai ini, kita harus bisa ngecek kenapa kok ini belum sampai titik ini, padahal tanggalnya di tanggal ini harusnya sudah tahapan X gitu ya, tapi kok masih tahapan B, masih ada jarak antara B ke X, kan cukup panjang lah. Kenapa? Kita harus tahu kan, kita harus bisa melacak juga. PM mungkin masih perlu melanggar aturan untuk memenuhi tujuan proyek ya. Ini beberapa PM juga perlu break the rule gitu ya, tetapi role-nya tentu saja harus ada aturan, harus ada perubahan change-nya seperti apa gitu. Dan beberapa manajer senior harus mendukung tindakan tersebut. Kenapa? Ini misalnya untuk percepatan sebuah pembangunan, bisa jadi mereka harus melanggar, oke, kalian kerja harusnya satu tim, sekarang kerjanya 2 tim. Harusnya tidak ada di sebuah project charter, tetapi untuk mengejar ketertinggalan mereka harus melakukan itu agar projectnya ini tidak semakin tertinggal gitu ya. Ini ada yang benar. Laporan PMI 2015 menunjukkan bahwa hanya ada 12% organisasi yang dianggap berkinerja tinggi. Presentasinya tetap tidak berubah sampai saat ini. Organisasi harus membuat perubahan budaya lagi ya, untuk meningkatkannya. Pastikan semua orang memahami nilai manajemen proyeknya. Penting ya. Mewajibkan sponsor eksekutif terlibat penuh dalam proyek dan programnya, menselaraskan proyek dengan strategi organisasi. Yang ini tadi saya sudah katakan berkali-kali. Jadi proyek IT itu harus bisa memberikan sebuah business value atau keuntungan bisnis, atau bisa memberikan support strategi dari organisasi. Dengan pemanfaatan pengetahuan area produk, bisnis, dan aplikasi. Seringkali membantu manajer proyek untuk manajer IT untuk memiliki pengalaman teknis sebelumnya. Proyek kecil, manajer proyek mungkin diminta untuk melakukan beberapa pekerjaan teknis atau anggota tim mentor untuk menyelesaikan proyek. Ketika proyek besar, PM harus bisa memahami bisnis dan area aplikasi proyek. Ini adalah beberapa perbedaan skop proyek. Alat dan teknik pelaksanaan proyek. Ini ada beberapa alat dan teknisnya ya. Di sini manajer proyek atau PM dapat menggunakan tools dan teknik untuk membantu melakukan aktivitas. Contohnya apa? Ini adalah bagian dari proses pelaksanaan. Contohnya dengan menggunakan penilaian ahli, expert assessment, misalnya rapat, atau sistem informasi manajemen proyek. Kalau mau menggunakan dulu ya nggak apa-apa. Contohnya apa nanti? Kalau di Microsoft Project itu sudah ada semua ya sebenarnya ya. Kita coba tinggal menggunakan. Oke, ini tahapan proses berikutnya, mengelola pengetahuan proyek. Jadi ada banyak jenis pengetahuan yang ada dalam proyek ya. Di sini pengetahuan dasarnya ada pengetahuan eksplisit dan ada pengetahuan tacit. Pengetahuan tacit itu biasanya sulit diungkapkan tapi sangat valuable atau bernilai pribadi. Ini sifatnya adalah biasanya pengalaman. Ini adalah tacit. Jadi tidak semua orang punya. Jadi mungkin bagaimana cara menyambungkan komputer ini dengan ini, orang tertentu mereka punya trik yang lebih cepat dan lebih lebih valuable, punya nilai gitu. Nah ini berbeda. Kalau eksplisit itu sudah dijelaskan menggunakan kata, gambar, atau angka dan mudah komunikasikan, disimpan. Tapi kalau tacit itu tidak, kita kadang-kadang tidak bisa memahami kok bisa gitu, tapi kok berjalan gitu ya. Ya ini biasanya programmer yang punya tacit knowledge seperti ini. Oke, manajemen pengetahuan harus dilakukan sebelum, lama, dan setelah proyek selesai. Jadi, manajemen pengetahuan kita harus kumpulkan di awal. Apa aja yang kalian miliki, apa aja kemampuan yang kalian buat, gimana ini kita harus kumpulkan.
Jadi prosesnya apa? Sebelum proyek, selama proyek, dan setelah proyek itu harus kita kumpulkan. Untuk apa? Ini kalau sebelumnya jangan sampai nanti ketika ada masalah baru kita cari, ya kita harus kumpulkan semua. Kalau setelah proyek, ya hasil dari proyek ini sebagai pembelajaran untuk proyek-proyek yang depan. Tapi seringkali itu sangat sulit untuk dicapai atau dilakukan. Oke, nasihat untuk seorang profesional muda. Banyak mahasiswa unggul di bidang ini berdasarkan pengalaman mereka melakukan tugas khusus atau yang ketat. Untuk menonjol dalam pekerjaan Anda, pertimbangkan untuk menjadi sukarelawan untuk bertanggung jawab membuat daftar pelajaran yang dipelajari tim proyek Anda. Nah, mahasiswa yang pintar belum tentu dia bisa memanage sebuah proyek karena seringkali ini mereka dibutuhkan kesukarelaan. Mereka harus belajar dari expert, nggak bisa ini based on teori, nggak bisa. Tetap harus menjadi sukarelawan untuk bertanggung jawab membuat daftar pelajaran yang dipelajari oleh tim proyek Anda. Jadi kalian harus tahu apa sih basis knowledge-nya, apa sih knowledge dasarnya, seperti apa itu kita harus dapatkan. Nah, ketika kalian sudah menjadi seperti ini, kalian belajar dari pengalaman, itu kita akan banyak pengetahuan. Proses berikutnya adalah memantau dan mengontrol pekerjaan proyek. Jadi ketika proses proyek tentu saja tidak akan banyak yang perubahan-perubahan yang tidak bisa dihindari dari sebuah proyek. Jadi penting untuk mengemban dan mengikuti proyek untuk memantau dan mengontrol perubahan. Caranya apa? Memantau pekerjaan proyek termasuk mengumpulkan, mengukur, dan menyebarkan informasi kinerja. Nah, ini kita harus tahu sampai mana sih kinerjanya, kita harus ukur, kita harus lihat, kita harus tahu cara mencari informasi. Misalnya kita tak tahu bidang itu, seorang PM belum tentu harus bisa semuanya ya, tapi kita harus bisa melakukan ini tadi, mengukurnya, harus tahu informasinya, setidaknya kita harus punya pengetahuan, tapi tidak harus bisa 100%. Rencana pengembangan proyek memberikan dasar untuk mengidentifikasi dan mengendalikan perubahan proyek. Baseline adalah titik awal pengukuran atau observasi yang didokumentasikan sehingga dapat digunakan untuk perbandingan di masa mendatang. Ya, ini snapshot media, silahkan di post untuk dibaca sendiri. Saya bikin salah ini ya, kalian enggak ya jalannya. Oke, di post sebentar, silahkan buka. Oke, next. Nah, ini adalah melakukan kontrol perubahan terintegrasi. Di sini ada ya. Tujuan utamanya apa? Adalah mempengaruhi proyek-proyek yang menciptakan perubahan untuk memastikan bahwa perubahan itu bermanfaat. Jangan sampai ada sebuah perubahan tetapi perubahan itu malah sifatnya melakukan destroy atau perusakan atau tidak ada manfaatnya, unfaedah itu. Contohnya apa? Menentukan bahwa perubahan itu telah terjadi dan mengelola perubahan yang telah terjadi bersama. Jadi PM itu harus tahu juga. Ubah kontrol pada proyek IT. Nah, pandangan sebelumnya, tim proyek harus berusaha untuk melakukan apa yang telah direncanakan tepat waktu dan sesuai anggarannya pasti ya. Masalahnya apa? Masalahnya tim proyek jarang mendapatkan untuk memenuhi proyek tujuan proyek asli, jadi pasti akan ada halangan. Pandangan modern, manajer proyek adalah proses komunikasi dan negosiasi yang konstan. Jadi sebenarnya proyek ini kita harus lakukan komunikasi dan negosiasi. Gimana? Kalau ada masalah, segerakan komunikasi. Kita cari solusinya, jangan hanya disimpan terus. Jadi kalau seorang manajer proyek, PM itu harus bisa melakukan pendekatan yang baik kepada tim membernya atau anak buahnya atau pekerjanya. Jadi kita harus tahu apa kebutuhannya mereka, masalah mereka. Dan di sini kita harus punya solusi. Solusinya apa? Bisa jadi perubahan seringkali bermanfaat dan tim proyek harus bisa membicarakan. Nggak apa-apa ada perubahan, tetapi bagaimana perubahan itu tidak dalam hal dadakan atau mempengaruhi fase proyek yang lain. Nah, kita harus bisa memanfaatkan momen bahwa perubahan-perubahan ini kita bisa manage, kita bisa atur. Jadi perubahan itu tidak langsung membuat kaget, tidak berdampak. Jangan sampai ngoding ternyata waduh ini salahnya di depan. Nah, itu jangan sampai. Jadi kita bayangkan dulu prosesnya seperti apa, bagaimana analis bekerja, analis harus memikirkan apapun yang terjadi, resikonya seperti apa, lalu masuk ke developer mengembangkan. Jadi proses developer harusnya difikirkan oleh analis, jangan sampai analis berjalan ke kanan, developer berjalan ke kiri. Jadi tidak ada yang ketemu, masalahnya akan muncul gara-gara analis. Ini akan menjadi sebuah permasalahan yang besar. Oke,
Di sini ada cara ubah sistem kontrol adalah proses formal dan terdokumentasi, dan harus semua terdokumentasi ya teman-teman, yang menjelaskan kapan dan bagaimana dokumen dalam dan pekerjaan resmi proyek ini diubah. Jadi menjelaskan siapa yang berwenang untuk membuat perubahan, dokumen yang diperlukan seperti apa, terus sistem pelacakannya seperti apa, otomatis atau manual yang digunakan. Nah, ini harus tahu berubahnya karena apa, alasannya apa. Di sini ada change control board. Nah, ini adalah kelompok orang formal yang bertanggung jawab menyetujui atau menolak perubahan pada suatu proyek. Ini bisa jadi juga rangkap jabatan yang dilakukan oleh seorang PM. Beberapa CCP hanya bertemu sekali, jadi mungkin perlu waktu lama untuk melakukan perubahan. Jadi jangan sampai organisasi ini ya. Dan PM tentunya harus selalu mengontrol jangan sampai perubahan secara dadakan. Manajemen konfigurasi ini ada di sebuah manajemen layanan ya, ada namanya manajemen konfigurasi. Manajemen konfigurasi itu adalah memastikan bahwa deskripsi sebuah produk atau proyek itu sudah benar dan lengkap, melibatkan mengidentifikasi dan mengendalikan karakteristik desain fungsional. Jadi secara fungsi itu semua didokumentasikan, fisik produk dan dokumentasi pendukungnya, bagaimana ketika ada perubahan atau konfigurasi apa itu semua didokumentasikan, sehingga ketika ada perubahan atau yang harus dirubah kita tahu bagian mana yang akan dirubah, apa dampaknya, siapa yang harus berubah, kita harus tahu. Spesialis manajemen konfigurasi melakukan identifikasi dan mendokumentasikan persyaratan konfigurasi, perubahan kontrol, mencatat dan melaporkan perubahan, dan mengaudit produk untuk memverifikasi kesesuaian dengan persyaratannya. Ini adalah bagian dari proses manajemen konfigurasi. Di sini ada change control system, dibaca. Oke, ini ada isu global. Silakan dibaca sebentar. Oke. Tahapan berikutnya adalah tahapan menutup proyek atau menutup fase proyek. Apa yang dikatakan fase proyek? Bisa jadi proyek ini sifatnya besar, kita bagi menjadi fase-fase atau termin-termin, atau bisa jadi aktiviti-aktiviti terserah. Ini adalah mekanismenya sama. Ketika ini kita tahap pertama selesai dulu ya, kita menggunakan tahap. Nah itu tidak apa-apa, kita dikatakan fase. Jadi untuk menutup proyek atau fase, Anda harus menyelesaikan semua aktivitas dan mentransferkan pekerjaan yang telah selesai atau dibatalkan pada orang yang tepat. Jadi ketika tahapan pertama misalnya bikin gorong-gorong, gitu, gorong-gorongnya selesai dulu ya. Oke, berikutnya ditutup. Tutup itu tahapan kedua, mungkin yang mengerjakan adalah tim yang lain. Inputan utama adalah project charter tadi ya, rencana manajemen proyek, proyek, agreement yang proses deliverable-nya tadi, dokumen bisnis, perjanjian, dokumentasi pengadaan, dan aset organisasi, aset proses organisasi. Alat dan tekniknya adalah penilaian ahli, analisis data, dan bisa jadi menggunakan rapat atau meeting. Ini ada juga kalian bisa menggunakan perangkat lunak untuk membantu manajemen integrasi proyek. Jadi beberapa jenis perangkat lunak dapat digunakan untuk membantu ini tadi. Membantu apa? Membantu dalam membuat dokumen. Ya, perangkat lunak mengolah kata, misalnya pakai Word. Presentasi pakai PowerPoint. Pelacakan bisa dengan menggunakan spreadsheet atau Excel gitu ya, atau database, atau pakai Trello. Perangkat lunak komunikasi bisa jadi pakai Trello, atau yang pokoknya intinya dalam memfasilitasi komunikasi. Perangkat lunak manajemen proyek untuk dapat menggabungkan semua, menampilkan informasi yang rinci, bisa pakai ini ada Trello, ada saya lupa namanya, ada Microsoft Project, banyak, ini cukup banyak, baik berbayar dan free. Ini adalah contohnya ya, kita bisa tahu proses-prosesnya seperti apa, resikonya seperti apa, kita bisa tahu. Nah, ini adalah pertimbangan untuk lingkungan yang agile atau adaptif. Pendekatan berulang dan disiplin mendorong keterlibatan anggota tim. Ya, harapan seorang PM tidak berubah dalam lingkungan yang agile, tetapi pengendalian perencanaan dan penilaian proyek produk yang terperinci didelegasikan pada tim. PM yang menggunakan siklus hidup produk apapun harus fokus pada menciptakan lingkungan pengambilan keputusan yang kolaboratif dan memberikan kesempatan bagi anggota tim untuk mengembangkan keterampilan tambahannya. Ini penting ya, yang harus dimiliki oleh seorang PM juga. Ini harus di-highlight. Seorang PM itu harus bisa memastikan bahwa seluruh tim membernya juga punya waktu untuk mengembangkan keterampilan. Jangan sampai kalau kamu jadi suruh kerja itu terus tidak diberikan kemampuan atau waktu untuk belajar pengetahuan baru. Ringkasan bab ini
kita bisa yang sudah kita pelajari adalah manajemen integrasi proyek. Jadi menyatukan semua bidang dari manajemen proyek. Fokus utamanya ini pada manajemen proyek apa? Fokus utamanya adalah pengembangan project charter, assumption log, pengembangan rencana proyek manajemen, mengarahkan mengelola pelaksanaan proyek, kelola pengetahuan proyek, pantau kendalikan dan pelaksanaan proyek, lakukan kontrol perubahan yang terintegrasi dari bentuk proyek atau fase proyek. Nah, tugasnya nanti kalian bisa lihat di dokumen lanjutan yang ada di LMS kalian, jadi Spada atau di Classroom kalau untuk kelas saya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.